Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali ya, saya buat rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Untuk trading di hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 nih. Nah, seperti biasa, saya harap teman-teman paham bahwa jadikan rekomendasi saham saya sebagai watchlist ya. Lihat dulu respon marketnya dan kalau direspon dengan kenaikan, baru cari momentum entry ya. Dan saya sama sekali bukan mengajak beli dan jual ya teman-teman. Mungkin dari sebagian dari teman-teman ada yang agak sedikit bingung. Loh, maksudnya apa sih cari momentum entry? Jadi kemarin ini saya rekomendasikan 3 saham ya untuk watchlist trading di tanggal 13 Maret atau hari ini ya. Kemarin itu saya rekom Maya, Tins dan juga BBYB. Nah, dari ketiga ini saham Maya dan juga saham BBYB ini merah. Maya sempat ada naik tapi akhirnya dia closingnya merah ya. Tapi ada saham Tins yang naik tuh teman-teman, naik 13% ya. Naik 13%. Jadi ketika saya informasikan ada 3 watchlist saham dan yang perform hanya satu, ya kita berarti entry hanya di saham yang lagi perform gitu ya. Dan memang waktu kemarin itu saya lihat ini masih wait and see dulu karena kelihatan belum banyak yang menarik dan hari ini cukup lumayan menurut saya lumayan oke ya. Jadi buat teman-teman yang saya bilang saya hanya lihat respon marketnya gitu ya, dan karena yang direspon itu hanya Tins ya, hanya Tins, jadi saya pagi ini pun trading di saham Tins. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanya mana nih nggak pernah bikin konten live trading ya, karena jujur saya males ya. Nanti saya ini jumlah rupiahnya saya tutupin ya, malu ya, saya hanya pakai lot mini aja teman-teman. Di trading hari ini pun saya hanya di tin sama TWSK juga cut loss ya, BEP ya, BEP seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman. Dan hari ini tuh saya punya saham beberapa sih teman-teman. Di tanggal 14 Maret ini ada Akro, SSIA, TOSK, dan NIKL. Nah ini NIKL ini sebenarnya kurang liquid. TOSK ini saham perusahaan Korea ya. Sorry, ini bukan perusahaan Korea, ini perusahaan jualan pulsa, ini lagi lumayan, broksumnya cakep. Akro ya, yang perusahaan Korea. SSIA ini ada sentimen pabrik di daerah Karawang ya. Ini kan perusahaan Surya Cipta ya. Nanti kita masuk ke pembahasannya satu per satu ya teman-teman. Nah, Akro ini hari ini memang hanya naik 1,7%, dan kalau kita lihat polanya pun dia bukan pola saham yang punya volatilitas tinggi, tapi di sesi 2 tadi sempat ada ya dikerek naik dan dibawa turun. Tapi kalau data transaksinya ini menurut saya oke ya saham Akro. Dia ini net buy-nya Kiwon Sekuritas ya. Sekuritas Korea juga gitu ya. Dan dia akumulasi cukup solid ya, cukup besar 2,7 miliar. Dengan average justru malah di atas nih. Jadi mungkin si AG ini memang mau berniat kerek sahamnya naik ke atas, tapi karena kalau dilihat di sini ya XL, MG, XC, KKNI ini asumsi saya ini retail yang guyur gitu, dan yang nggak ngerti lah potensinya apa ini. Yang jelas transaksi hari ini AG-nya ini floating loss ya, floating loss. Asumsi saya besok ini masih akan kuat nih, masih akan kuat dan menarik ya untuk dipantau gitu. Ini saya sempat bikin trade plan tapi nggak usah dipantau ya, 11 Februari udah nggak inilah ya, udah nggak valid gitu ya. Nah ini secara chart ya menurut saya Akro menarik untuk dipantau ya. Kalau dia gerak aja ya teman-teman baru dilirik. Dan saham SSI ini Surya Semesta ya, ini kan di tanggal di jam, nah ini nih ya teman-teman. Jadi dia mengatakan kepada Stockbit bahwa inquiry lahan sekitar 100 hektar di kawasan industri Subang, bukan Karawang, Subang ya, dari perusahaan kendaraan listrik asal China gitu ya. Nah, jadi informasinya pun masih belum terlalu rame waktu itu, tapi sahamnya ini udah langsung lock ARA. Dan saham lock ARA dengan akumulasi seperti ini walaupun hanya small menurut saya menarik. Tapi dia punya kelemahan juga yang mesti teman-teman paham. SSIA ini kalau diperhatikan teman-teman, jumlah kepemilikan masyarakatnya ini cukup besar ya, 71% gitu. Jadi ini yang beli AZ, AI, BK. Kalau seandainya dia kerek ini masyarakat ini atau retail ini punya juga nih sahamnya dalam jumlah yang cukup lumayan besar. Jadi ya ini prosesnya akan berat gitu ya untuk kerek harganya naik, karena terlebih sahamnya ini liquid ya. Dan transaksi hari ini aja 44 miliar. Terlebih sahamnya liquid, jumlah kepemilikan retailnya masyarakatnya cukup besar, 71
71% ya, 71%. Dan ini yaitu kita hanya memanfaatkan momentum jangka pendek. Saya juga nggak terlalu fokus sama beritanya penyebabnya, tapi ketika nanti besok dia bergerak naik ya, saya ikutan. Kayak tadi saya jelasin di awal, pagi-pagi TINS naik kenceng saya ikutan gitu ya. Nah ini juga jelas ya, hari ini candlenya cakep, full bar, jadi volumenya juga oke, dan data transaksinya tadi ya AZ. Menurut saya itu alasan kenapa SSIA menarik. Nah yang kedua ini ada saham TOSK. TOSK market open dia ngegas, terus sempat dibawa turun dan diangkat lagi. Dia sempat high 104 ya. 104 ya gitu. Dan secara data transaksi menurut saya ini oke, dan sahamnya juga lumayan liquid lah ya, 1,5 miliar transaksinya. Ini perusahaan jualan pulsa ya dari Madura ya, Bangkalan ya, kalau saya nggak salah waktu kemarin IPO. Nah ini kemarin ini saham ini teman-teman punya histori penurunan di kemarin itu 12%, dan hari ini memang naik 5%. Tapi berdasarkan data transaksi ya, menurut saya ini akan menarik ketika market open. Jadi benar-benar ambil momentum jangka pendeknya aja, bukan untuk hold. Nanti saya akan share juga ke teman-teman, ada beberapa saham lah yang menurut saya masih menarik ya. Ini nanti pembahasannya saya share. Nah yang keempat ini ada saham NIKL. Saham ini biasanya nggak rame transaksinya ya. Ini tapi hari ini volumenya lumayan dibanding hari-hari sebelumnya gitu ya, lebih besar dibanding hari-hari sebelumnya gitu ya. Kalau kemarin nah ini transaksinya 13.000, volumenya kalau kemarin libur ya, tanggal 8 ya, kalau kita lihat tanggal 8 hanya 3 ribuan. Dan distribusi, jadi saya juga nggak nemuin berita apa NIKL, tapi menurut saya besok dia masih akan menarik untuk dipantau. Tapi untuk teman-teman yang hanya masuk dalam sizing lot kecil gitu ya, kayak saya yang ngambil cuan untuk makan siang aja, kayaknya bisa nih kalau seandainya sahamnya ini kan market open dia ngegas dan akhirnya lock arah. Ini harusnya volatilitasnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan dari keempat saham yang saya informasikan ini, semuanya untuk scalping ya teman-teman. Jadi ketika dia gerak naik wave, kita riding the wave gitu ya. Begitu ombaknya gerak gitu kita ikutan gitu. Dan saya biasanya nggak hold untuk saham-saham seperti ini. Tapi untuk saham yang saya hold, yang mungkin saya akan jadikan target untuk swing pendek, ini mungkin masih ada TPIA, ada GJTL, dan juga TINS. TINS memang sudah 2 kali naik belasan persen ya. TINS ini sangat luar biasa nih teman-teman. Antam juga ikut naik sih hari ini, cuman ini masih sama ya, volumenya masih lumayan dan naiknya masih kencang. Kita lihat-lihat aja nih saham TINS sih. Kalau teman-teman yang masih punya barang dari hari ini ya mungkin pasang trailing stop aja nih. Menurut saya masih akan menarik untuk dipantau. Nah yang kedua itu yang menurut saya juga menarik ada GJTL. GJTL ini saham yang mungkin dalam waktu dekat laporan keuangannya akan rilis gitu ya. Dan seperti banyak diprediksi oleh portal media online gitu ya, GJTL secara fundamental kan bagus ya. Pak LKH aja juga beli ya saham GJTL. Dan kalau seandainya pernah dia waktu itu rilis laporan keuangan itu siang-siang dan sahamnya langsung ARA itu, suddenly ARA. Dan kalau kita lihat data transaksinya, kalau teman-teman trace data transaksinya sekitar sebulan yang lalu ya, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu lah, ini data transaksinya menurut saya ini oke. Menurut saya oke. Dan ini videonya akan terlalu panjang kalau hanya untuk membahas saham GJTL. Ya menurut saya satu lagi ada saham TPIA. Saham TPIA ini value transaksinya 140 miliar dan dia nggak ngajak teman-temannya ya, biar nggak ini. Nah TPIA naik 11%, GZCO paling yang naik 3%, sisanya PTRO merah, cuan merah, brand naik 0,1. Ini TPIA doang. Dan kalau nggak salah ini jadi salah satu top stock yang value transaction ya hari ini ya, saham TPIA. Ya iyalah ya, jelas ya, dia punya transaksi sendiri aja udah 140 ya net value-nya ya. Yang beli foreign ya teman-teman. Yang beli foreign. Apakah ada apa di balik ini saya juga nggak tahu. Yang jelas pantau aja, saham ini sangat liquid. Kalau teman-teman yang mau gebuk pakai size besar ini masih enak gitu ya, masih bagus gitu ya. Mungkin dari saya itu aja supaya nggak terlalu lama. Untuk scalping pagi saya prefer Akro, SSIA, TOSK, dan NIKL ya. Tapi teman-teman harus paham dengan resikonya dan paham dengan
sizing portfolio manajemen ya, jangan gebuk terlalu besar di saham-saham apalagi yang nggak liquid ya, hati-hati. Teman-teman harus paham, lihat-lihat bid offernya gitu ya. Kalau mau nebeng, nebeng sopan lah istilahnya gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada teman-teman yang mungkin punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Sekian aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.